Ngekos, jamnya kita ngobrol santai. Halo Sobat Skanala semuanya. Waduh, rasanya lama sekali kita tidak berjumpa. Karena memang jam kos ini sudah lama sekali tidak menyapa Sobat Skanala semuanya. Sekali lagi saya ucapkan untuk Sobat Skanala semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube SMK Nasional Malang. Oke, karena kita sudah lama sekali tidak mendatangkan bintang tamu yang luar biasa. Bintang tamu kali ini adalah seseorang yang sangat luar biasa, termasuk dalam salah satu daftar orang yang saya idolakan. Dan beliau sudah hadir bersama saya di sini. Bapak, aduh, kalau dipanggil Bapak rasanya masih terlalu muda. Jadi saya manggilnya Mas Anas in Action. Selamat pagi, Mas Anas. Oke, semangat pagi. Pagi. Nina, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya beliau ini terkenal dengan YouTube channelnya dan juga Instagramnya dengan username Anas in Action, betul? Yes, betul banget. Tapi biar Sobat Skanala semua lebih dahulu, Wah, ya Mas Anas. Iya, siap. Karena saya juga penasaran, ini gelar-gelar kok bisa sampai sebanyak ini tuh bagaimana cara meraihnya? Mas Anas CH, CHT, CTCM, CTOSB, betul? Apakah Yes. ada yang kurang? Sebenarnya panjang kayak kereta api Oh, ya. gitu. Gelar-gelar ini didapat dari mana, Mas Anas? Ya, oke. Kalau masalah gelar itu kita harus mengerti ya bahwasanya gelar itu bukan untuk gaya-gayaan sebenarnya. Oke. Cuman gelar ini sebagai pembuktian bahwasanya kita pernah Ah. ikut pelatihan-pelatihan eksklusif, menjadi motivator, menjadi public speaker. Dan Gitu. gelar-gelar itu kita dapatkan dari pelatihan-pelatihan eksklusif seperti itu, Mbak Nina. Oke. Jadi Mas Anas ini terkenal sebagai motivator, public speaker, dan juga pakar hipnoterapis, betul? Yes. Iya, saya tuh penasaran tiga-tiganya kok bisa jenengan itu sangat multi talenta. Bisa jadi motivator, public speaker, pakar hipnoterapis. Apakah memang itu adalah minat dari dulu atau cita-cita atau bagaimana? Sebenarnya sejarahnya sih tidak di situ, Mbak. Saya itu Oh, basicnya adalah guru ya, guru biasa. Basicnya pendidikan bahasa Inggris. wow. 4 tahun saya ngajar. Kemudian di situ saya terinspirasi oleh seorang motivator. Ah, Iya, Bapak Khairun Nadir sama Bapak Mario Teguh, oh Golden Ways. begitu, Yes, Golden Ways. iya. Kemudian saya lihat kok ini orang-orang tersebut bisa meluaskan manfaat gitu ya, Ya? bantu banyak orang, memberikan solusi. Akhirnya saya berkeinginan sebenarnya untuk membantu teman saya awalnya. Curhat gitu ya. Ya? Akhirnya saya mendengarkan curhatannya, lama-lama kok asik ya menjadi pendengar yang baik gitu. Tapi nggak cukup di situ. Saya ingin memberikan pesan, memotivasi gitu ya. Akhirnya saya belajar teknik motivasi. Awalnya jadi Gitu. guru, kemudian menjadi guru motivator, Mm-mm. dan sekarang murni di motivator dan public speakernya. Gitu. Tentunya sudah melewati banyak hal yang tidak mudah ya untuk menjadi seperti sekarang. Betul, Mas Anas? Ya, prosesnya mungkin saya mulai dari 2011, Mbak. 2011. 2011 saya dulu menjadi ya MC gitu ya, host, Iya. asisten trainer, keliling ke kota-kota, bawakan tasnya, nyiapkan laptopnya, nata kursi peserta begitu, Mbak. Oh, begitu. Akhirnya lama-lama ketularan ilmunya. Ilmunya Oh. motivator Bapak guru saya tadi itu, Iya, akhirnya iya. mulai saya mandiri, mengembangkan diri, ikut kelas-kelas certified Iya? yang eksklusif. Akhirnya alhamdulillah kita bisa berbagi lebih mandiri lagi. Oke. Untuk Sobat Skanala semuanya, jadi yang dilihat jangan hasilnya saja sekarang. Padahal beliau ini sudah melewati proses yang memang tadi seperti yang dikatakan, jadi asisten trainer, membawakan tasnya, menata kursi dan lain-lain. Padahal menurut Mas Anas, anak muda zaman sekarang ini masih punya kesempatan yang sama ndak untuk meraih apa yang mereka inginkan seperti Mas Anas ini? Oh, tentu saja sangat bisa, Mbak Nina. Kalau kita melihat anak-anak muda zaman sekarang gitu Iya. ya,
itu mereka sebenarnya harus punya sebuah potensi diri yang Mm-mm. bisa membentuk mereka menjadi anak yang sukses. Artinya mereka harus menemukan potensi dirinya terbaik itu dulu. Kemudian fokus dari hal yang kecil yang hanya mereka bisa, kemudian lebih luas, lebih besar, dan akhirnya menjadi ahli di situ. Oke. Yes. Kalau saya menyimpulkan dengan kata lain tidak boleh berhenti belajar ya Mas Iya, Anas. betul sekali. Oke. Kemudian bagaimana awalnya Mas Anas ini tertarik pada dunia hipnoterapis? Hipnoterapi, nah ini keren banget ya. Mm-mm. Menjadi seorang motivator public speaker itu ternyata nggak cukup. Ternyata kita itu harus punya keahlian bagaimana bisa merebut hati lawan bicara, Betul. memasukkan sugesti, mengenal potensi diri dan karakter manusia. Kemudian bagaimana cara kita mengenal tentang pikiran bawah sadar. Karena Oh, kalau kita hanya menasehati, memotivasi melalui pikiran sadarnya, iya. itu nggak cukup. Harus melalui pikiran bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar itu prosentasenya 88% mempengaruhi karakter dan kehidupan di masa depannya. Oh, gitu. Jadi seorang public speaker secara tidak langsung itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai hipnoterapis juga atau bagaimana? Karena Ya, mereka menghadapi banyak orang dan harus bisa menyampaikan sesuatu kepada banyak orang tersebut dengan agar bisa berterima oleh mereka gitu. betul. Jadi begini, kalau di hipnoterapis itu kita ke arah bagaimana menerapi pikiran bawah sadar ya Kak ya. Mm-mm. Ibaratnya begini, kalau orang hanya dimotivasi, kemudian dinasihati, Iya, itu 1 hari, 2 hari, udah lupa, udah hilang gitu ya. iya, 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 Ibaratnya iya, udah kena angin sudah hilang. iya. Tetapi kalau mereka masuki sugesti melalui pikiran bawah sadar itu biasanya ini awet, ini lebih lama. Message atau Hmm. pesan kita, motivasi kita itu lebih lama tertanam di pikiran bawah sadar. Oh Begitu. gitu. Nah ini semakin menjadikan saya penasaran sebenarnya konsep hipnoterapis itu seperti apa? Hipnoterapis ya. Iya, Hipnoterapis itu adalah salah satu teknik bagaimana menerapi menggunakan hipnosis. hipnosis ya. Hipnosis. Dan itu beda dengan hipnotis. Hipnosis dan hipnotis itu beda. Oh, Hipnosis itu adalah ilmu. Ilmunya itu namanya hipnosis. Kalau oke. hipnotis itu adalah orang yang menghipnotis. Ya, Oh, jadi pelakunya. pelakunya Oke. disebut hipnotis. Gitu. Apakah hipnoterapis ini karena kita dalam dunia pendidikan SMK Yes. Nasional Malang, apakah hipnoterapis ini bisa diterapkan untuk siswa-siswi kami? Oh, sangat bisa. Hmm. Karena begini, konsep dari pikiran bawah sadar ini adalah kita akan bagaimana cara kita membuat orang itu ngikut dengan kita. Ya kan? Hmm. Jadi mereka itu akan secara otomatis akan mengikuti perintah kita. Jadi kalau dunia pendidikan bagaimana menghadapi anak rewel gitu ya. Iya, Anak iya, susah iya. diatur, anak yang males, Iya. anak yang kecanduan, anak yang mungkin ya pikirannya negatif dan sebagainya. Ini bisa diterapi. Contohnya kalau dalam pendidikan namanya hypnomotivation atau hypnoteaching untuk guru. Oh iya, Nah, ini iya. penting, hypnoteaching untuk guru bagaimana cara kita bisa memanfaatkan ilmu hipnosis dalam pendidikan. Ingat ya, bagaimana cara kita merebut hati siswa-siswi kita. Siswa-siswi, betul. Bagaimana kita menjadi guru idola untuk siswa kita. Betul. Kita harus tahu bahwasanya ada 3 kondisi pikiran bawah sadar anak itu terbuka. Nah, ini gampang kita sugesti dan pesan kita masuk dalam pikiran bawah sadarnya. Yang pertama, dalam kondisi kaget atau terkejut. Oh ya, ya. Anak kaget terkejut itu hati-hati karena pikiran bawah sadar terbuka. Contoh ada anak kecil ya, anak kita lagi main bola, tiba-tiba pulang ke rumah bolanya ditendang, masuk ke dalam rumah, Ya. kena gelasnya jatuh pecah. Apa yang dikatakan oleh emak-emak Indonesia zaman sekarang? Ini boleh saya katakan dalam bahasa Iya. Jawa ya? Monggo silakan. Pasti maknya marah itu. Maknya marah. Iya. Dasar anak nakal. Iya. Dasar anak malas. Dasar Iya. anak mirip bapaknya misalkan ya. Padahal anaknya bapaknya benar Iya, itu. betul. Mungkin bapaknya juga sedikit Iya. begitu ya. Akhirnya kalimat-kalimat negatif sedangkan Iya. pikiran bawah sadar kondisi terkejut terbuka. Nah, kalimat-kalimat negatif langsung masuk pikiran bawah sadar. Akhirnya dia tumbuh menjadi anak ya. Ya jadi saya ya biasa males, saya biasa nakal, wong ibu saya bilang saya nakal, Bilang males seperti gitu. itu, ya, ya. Nah, yang paling betul apa? Ketika pikiran bawah sadar si anak itu terbuka, Iya. kita masukkan kalimat positif.
Kembali ke cerita tadi, ada bola masuk ditendang anak itu, kena Iya. gelas, gelasnya jatuh piar pecah. Apa yang dikatakan oleh emak-emak Indonesia yang baik, yang sugestif? Semoga kamu jadi pemain bola yang hebat misalnya. Keren. Anak hebat, calon pemain bola internasional. Dan anak Ya. hebat adalah anak yang siap membantu orang tuanya bersih-bersih kaca. Yuk, bersih-bersih kaca, Bersih-bersih. bersih-bersih. Oh. Ini gelas yang pecah. Anak hebat, anak kesayangan mama. Kemudian Mm. kalau main bola, anak hebat, atlet hebat mainnya di lapangan. Nah, Lapangan. akan masuk dalam pikiran bawah sadar, dia anak hebat, calon atlet internasional, bantu-bantu orang tua. Nah, dia akan tumbuh menjadi anak yang hebat. Itu. Satu kondisi yaitu Satu kondisi kaget kaget, dan kaget, terkejut. terkejut. Ada 2 lagi loh, Mbak. Boleh Yang nomor 2. penasaran kan? Nomor 2 tadi kan 1 terkejut, Iya, kaget. kaget. Yang nomor 2 adalah ketika kondisi sangat bahagia. Mm-mm. Orang yang bahagia, sangat bahagia itu hati-hati, mudah disugesti. Oh. Contohnya seorang wanita Mm. dirayu oleh laki-laki, Mm. cantik banget, manis banget, Mm. senyumannya memabukkan saya dan lain sebagainya, membuat si wanita ini melayang. Hati-hati, dia gampang disugesti. Gitu. Ada juga ibu-ibu biasanya ditelepon gitu ya, Oh ya, kemudian dapat door prize, dapat hadiah, dapat diskon. Wah, sekian ratus juta. sekian ratus juta. Iya, Ibu-ibu zaman now yang suka-suka diskon, iya, harga-harga yang murah gitu langsung pengen beli. iya, Tapi disuruh transfer dulu sebagai DP, tanda syarat untuk beli, iya, ya kan? iya, iya. Akhirnya transfer tuh. Setelah transfer, ternyata penipuan. Iya, iya. Nah, ini adalah salah satu dampak negatif dari hipnosis menggunakan sistem pikiran bawah sadar lagi bahagia tadi. Iya, Jadi iya, hati ya. iya, iya, betul. Dan yang ketiga, Yang ketiga, ya mau tahu? mau dong. Yang ketiga itu adalah kondisi sangat fokus tinggi. Konsentrasi sedang tinggi Konsentrasi gitu ya. sangat tinggi. Ini hati-hati juga. Karena ketika fokus lagi tinggi seperti itu gampang orang tersugesti. Contohnya ya, hati-hati ketika kita ada di misalkan transportasi umum, naik Iya. kereta, pesawat, bis dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang nepok pundak kita, Mas, sekarang jam berapa? Hati-hati ketika kita lihat jam tangan kita, Jam, iya. kemudian kita lihat detiknya 1, 2, 3, kita dimasuki sugesti. Nah, ini hati-hati. Tiba-tiba barang-barang kita hilang, kemudian apa-apa yang berharga hilang. Jadi jangan terlalu fokus gitu ya di tempat-tempat umum, santai aja. Jadi kita Santai. tidak tercuri apapun dari diri kita, apalagi dicuri hatinya itu bahaya. Iya itu, aduh itu paling bahaya sih itu. Yes. Jadi ada 3 kondisi tadi, kaget, terkejut, sedang sangat bahagia, dan sedang konsentrasi tinggi. Konsentrasi tinggi. Nah, sebagai seorang guru nih, kami kan banyak Bapak Ibu guru juga di SMK Nasional Malang ini, apakah bisa menerapkan 3 poin ini tadi di dalam kelasnya? Yes, sangat bisa. Cuman Bapak Ibu guru harus belajar tentang hypnoteaching ya, tekniknya. Oh, Bagaimana cara mengkondisikan siswa dulu, mengerti karakter-karakter dari siswa-siswinya, baru akan menerapkan ilmu tentang konsep pikiran bawah sadar tadi, menggunakan 3 kondisi tadi. iya. Dengan kata lain memang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang ya, memang harus belajar terlebih dahulu seperti itu. Yes. Jadi harus tahu apa sih motifnya dulu gitu ya, Iya. alasannya dulu seperti apa, konsepnya, dan nanti targetnya seperti apa itu dipahami dulu. Karena ilmu hipnosis itu begini Mbak, ilmu hipnosis diawali dari kita mengenal dari pikiran bawah sadar dulu. Iya. Boleh saya jelaskan dari dasar ya? Iya, boleh. Hipnosis itu bukan hanya semata ilmu Iya. tidur, lupa ingatan. Bukan hanya itu. Itu adalah salah satu dari show-nya atau ibaratnya pertunjukannya. Pertunjukan hipnosis, iya. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi, lebih hebat lagi, yaitu kita akan memprogram pikiran bawah sadar seseorang. Kita akan menginstal, memasang sebuah aplikasi termasuk semangat, bahagia, Positif. hal-hal yang positif. Iya. Kita akan memasukkan itu di pikiran bawah sadar. Iya, Maka bagaimana cara memasukkannya? Kita harus tahu tekniknya. iya. Jadi Oke. manusia itu ada 2 jenis pikiran. Yang pertama namanya pikiran sadar, Iya. yang kedua namanya pikiran bawah sadar. Kalau pikiran sadar itu gampangannya adalah panca indera kita ini. Yang kita Ya. lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan gitu ya, yang kita cium, itu pikiran sadar. Tetapi ada sesuatu yang lebih luar biasa yaitu pikiran bawah sadar.
Contohnya apa? Pikiran bawah sadar contohnya emosi, rasa bahagia, Iya, rasa iya. sedih, ya. Kemudian adalah semangat, malas. Ada juga gerak refleks. Nah, itu juga termasuk pikiran bawah Termasuk sadar, gerak refleks itu juga gerak bawah, refleks bawah sadar. bawah Iya, iya. sadar. Jadi bagaimana cara kita mensugesti anak, bagaimana Iya. cara kita menanamkan pesan, itu maka kita harus tekniknya dulu. Jadi kalau kita mau mensugesti anak, memotivasi mereka, dari pikiran sadar menuju pikiran bawah sadar, di tengah-tengahnya itu ada namanya filter, pembatas. Iya. Dan pembatas ini harus dibuka dulu agar sugesti bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Oh gitu. Yes, Prosesnya memang harus seperti itu ya? harus dibuka dulu. Oh iya, iya. Dan filter ini atau penghambat ini, penutup, ini macam-macam manusia. Ada yang tebel, ada yang biasa, ada yang tipis. Jadi kita harus tahu dulu nih anak ini tebel nggak filternya, ini standar biasa nggak atau tipis. Kita harus tahu dulu itu. Oh gitu. Nah, kalau udah tahu itu, maka gampang nanti membukanya, baru kita sugesti. Nah, ketika sugesti, kita harus tahu dulu kondisi anak ini. Anak ini lagi bahagia nggak? Lagi konsentrasi tinggi nggak? Lagi terkejut atau kaget Iya, nggak? iya. Nah, itu harus kita tes dulu dengan namanya ada tes sugestivitas. Panjang ya rangkaian tekniknya. Tapi simple sebenarnya. Coba gitu. Mbak Nina angkat tangan seperti ini. 5 jari, yang Iya, tinggi, yang tinggi. kurang tinggi semakin baik. Pertanyaan saya kok mau-maunya Mbak Nina angkat Oh tangan iya. seperti ini. Ya, berarti Mbak Nina Iya. kan mengikuti instruksi saya. Berarti itu Iya. sudah proses hipnosis, Mbak. Oh begitu. Sudah termasuk. Apakah itu bisa untuk menghandle banyak orang, banyak siswa katakan dalam satu kelas? Sebenarnya bisa ya? Yes. Itu kalau kita mensugesti banyak orang, Iya, banyak anak, iya, iya. itu juga ada tekniknya. Oh beda Iya, yang. beda. Karena setiap Oh. anak, setiap siswa kan punya karakter masing-masing ya. Ada yang Iya. visual, ada yang kinestetik, ada Iya, iya. yang satunya lagi auditori. Itu kita harus tahu dulu. Nah, bagaimana caranya menggerakkan mereka semuanya? Ya berarti kita harus bisa memerankan karakter semuanya itu. Jadi kita kalau ngomong ya juga pakai kinestetik, ya juga bisa bergerak, bisa Iya. auditori bagus, visualnya bagus. Berarti kita main peran di situ. Agar semua anak itu satu frekuensi. Nah, kalau sudah satu frekuensi, sudah nyambung dengan kita, udah nyaman dengan kita, Gitu. tapi jangan ditinggal ya. Udah nyaman, udah akrab, baru mereka kita bisa sugesti dengan mudah. Oke, kenapa saya tanyakan itu? Karena sekarang pada kenyataannya memang seorang guru pasti akan menghadapi banyak siswa dengan keadaan yang berbeda-beda. Ternyata bisa asalkan memang tahu tekniknya itu Yes. tadi ya. Oke. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya tuh pengen tahu Mas Anas ini dulu kalau sebagai siswa apakah termasuk yang sangat semangat, sangat rajin atau bagaimana kok bisa sampai sekarang sukses seperti ini? Nah, ini menarik ya. Sebenarnya ini kalau saya jawab itu memang kontradiktif ya, kebalikannya Oh, dari iya? sekarang. Yes. Saya dulu tuh kecil anak terakhir. Paling Anak dimanja, Terakhir. anak emas ya. Wow. Semuanya sudah diturutin orang tua. Oh iya. Akhirnya manja banget. Nah, ketika saya manja begitu, semuanya itu orang tua yang ngatur gitu ya. Saya tinggal minta apapun, begitu biasanya. Nyaman lah ya Nyaman banget. hidupnya. Yes. Nah, di situ saya menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab pada diri sendiri. Karena semua yang ngerjakan orang tua kan gitu. Iya. Suatu ketika saya menjadi anak yang minder. Jadi anak yang minder karena melihat teman-teman saya sudah mandiri, sudah bisa begini begitu, saya belum bisa. Bahkan ketika saya masuk SMA, Ya. saya itu duduk paling belakang, Mbak. Minder banget, malu banget gitu. Karena saya mungkin gak punya kompetensi yang banyak. Tapi saya ranking 2. Dari belakang ke dalam. Astagfirullahaladzim. Itu gak punya. Ya, itu terkejut saya barusan. Gampang hati-hati di sugesti. Oh iya, iya. Nah, Lalu? kemudian saya itu tipe anak yang pemalu juga. Ya. Anak yang misalkan ada orang asing gitu mau masuk rumah, ketok pintu, di situ nggak ada orang tua, langsung saya masuk ke kamar tidur, saya kunci kamar tidurnya, saya pakai selimut, tutup mata, tidur saya. Karena saya gimana ya, malu banget lihat orang itu, apalagi orang asing. Rasa percaya dirinya sangat kurang. Sangat kurang, minus banget. Pri
trigger apa yang bisa menjadikan Mas Anas sampai seperti ini? Nah, ini penting ini bagi teman-teman, Hmm. adik-adik, Bapak Ibu semua yang mendengarkan saya. Ketika itu ada sebuah trigger yang mengagetkan saya di dunia ini, ketika meninggalnya seorang ibu saya, malaikat saya itu ya. Beliau wafat, akhirnya orang yang paling menyayangi saya sudah nggak ada. Di sini saya harus bisa bertahan hidup sendiri. Kemudian saya pergi ke Jakarta juga gitu ya, untuk mencari nafkah, bekerja begitu ya, membangun karir, sampai jual motor saya untuk pergi ke Jakarta. Dan di situ saya nggak sukses di Jakarta. Saya balik lagi. Saya balik lagi melihat kuliah saya juga belum tuntas gitu ya. Iya. Harus saya selesaikan skripsi dan sebagainya waktu S1 dulu. Ya saya lakukan semuanya, kemudian saya belajar sama orang-orang yang mandiri, termasuk guru saya motivator tadi. Bagaimana cara teknik kita bertahan hidup, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, karena saya harus mempelajari kecerdasan-kecerdasan termasuk IQ ya. Iya. Ada EQ, EQ. ada SQ, ada Iya. FQ gitu ya. IQ, intelligent quotient, Iya. kecerdasan otak kita, Iya. EQ, emotional quotient, Emosional. sosial dengan masyarakat, Iya. ada juga SQ, spiritual quotient, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, Tuhan, keyakinan, betul. dan tentunya FQ, financial quotient, bagaimana dalam manajemen keuangan dan lain sebagainya. Saya belajar banyak hal di situ, dan alhamdulillah ketika saya mempelajari banyak hal di situ, saya tiba-tiba bisa membangun diri saya, menjadi diri saya mandiri, tidak banyak bergantung pada orang, kemudian suka berbagi, suka sharing, dan akhirnya saya belajar terus sampai sekarang. Gitu. Iya, never stop learning. Titik baliknya adalah kehilangan sosok malaikat Yes, yang itu yang membalikkan saya 108 derajat, seorang Anas yang manja ya menjadi Anas yang alhamdulillah bisa belajar tentang kemandirian. Dan akhirnya ada di depan sobat skandal semuanya, Mas Anas yang memiliki gelar begitu banyak. seorang motivator, seorang public speaker dan pakar hipnoterapis yang luar biasa. Amin, amin. Berarti tidak salah dong ya saya mengagumi Mas Anas ini. Ya, kita itu memang harus punya idola, Mbak. Iya. Apalagi kalau kita pengen bisa menjadi diri yang lebih baik, itu kita wajib punya idola. Artinya kita bisa meniru orang yang lebih sukses dari kita. Betul. Skillnya, wawasannya, kemampuannya, hobinya, aktivitas dan lain sebagainya. Karena di dunia ini teman-teman ya, para pendengar semuanya, kita di dunia ini sebenarnya terbentuk dari sahabat kita, terbentuk dari guru kita, terbentuk dari orang tua kita. Bayangkan kalau kita tidak ada orang-orang di sekitar kita seperti itu, ya kita nggak akan bisa bertumbuh. Betul. Dan kebanyakan orang itu membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang lain jago lebih pinter, jago lebih cantik, jago lebih kaya, jauh lebih hebat daripada saya. Sebenarnya itu adalah pola pikir yang menurut saya harus diluruskan. Kita itu nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kita bandingkan adalah diri kita lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Betul. Diri kita esok harus lebih baik daripada diri kita sekarang. Maka lakukan 3 kunci. Yang pertama adalah setiap hari harus punya ilmu baru, minimal 1. Yang kedua harus punya teman baru, minimal 1. Yang ketiga harus punya kegiatan atau hal baru agar kita terus bisa KISS. KISS itu apa? KISS itu apa? KISS. Kreatif, inspiratif, sugestif, dan semangat. Nah, KISS. Saya suka KISS yang ini. yes. Kreatif, inspiratif, sugestif, dan semangat. Mantap sekali. Oke, kembali lagi ke dunia pendidikan nih Mas Anas. Yes. Kita sudah bahas masa-masa Mas Anas menjadi siswa, ternyata naik turunnya seperti itu, titik baliknya seperti itu. Kemudian dari yang minder sampai mempunyai percaya diri dan menjadi public speaker itu kan pasti luar biasa sekali. Nah, untuk sobat Skanala semuanya, ini kan pasti masih ada dan masih banyak yang terlalu malu untuk tampil di depan umum. Apakah mungkin Mas Anas ada kiat khusus untuk seluruh sobat Skanala semuanya? Nah, mantap ini. Ini berarti hubungannya dengan ilmu public speaking ya? Iya. Ilmu public speaking, ada sebuah cerita Iya. di luar negeri sana, itu banyak istilah begini. Sesuatu yang paling ditakutkan itu bukanlah kematian, Tapi tapi berbicara di depan banyak orang. ya.
atau public speaking. Itu jauh lebih ditakutkan daripada kematian. Kematian. Mengapa? Karena di sana kalau jadi kaya itu lebih mudah daripada bisa handle orang, memimpin orang, memimpin diri sendiri juga. Iya, 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 iya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwasanya ternyata public speaking itu adalah satu skill yang tidak bisa dimiliki banyak orang kalau tidak dilatih. Tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Luar biasa, iya betul. Karena ilmu menjadi orang yang kaya ada dua. Yang pertama nomor satu adalah ilmu bisnis, Ya. yang kedua ilmu komunikasi. Atau termasuk public speaking. Public Nah, speaking ya. Masalahnya ada orang yang pandai komunikasi, ngomong dua arah gini ya, Iya. tatap muka, Iya. ya, itu bisa curhat, hibah, gosip, bisa, Nah, ya kan? Tapi kalau ngomong di depan banyak orang nggak bisa. itu. Ada yang seperti itu. Ada. Ada juga orang kalau ngomong di depan banyak orang pinter, pandai, cerdas. Tapi kalau empat mata itu Gugup. sering menyakitkan hati, Oh. nggak bisa mengerti perasaan orang. Gitu. Nah, bagaimana cara menjadi pribadi yang punya komunikasi yang bagus? Berarti kuasai bagaimana teknik bisa komunikasi personal bagus, public speakingnya juga. Bagus. Nah, kalau public speaking gimana sih cara Iya, praktisnya? Ya kan? itu. Nah, public speaking itu kan rata-rata orang suka nervous, gugup, grogi, demam panggung, sampai Betul, pingsan betul. loh ya kadang-kadang. Ada. Atau ngeblank. Bisa. Dilihat ada orang, waduh kok mirip mantan saya dulu Waduh, ya. langsung hilang tuh Langsung semua. hilang. Nah, Iya, kenapa? benar-benar. Karena nggak punya formula bagaimana bikin materi yang bisa terstruktur anti blank. Gitu. Yes. Ya. Jadi ada ini tips yang mungkin bisa kita pakai dan praktekkan ya, Iya, Kak ya. ada formulanya ya Ada berarti Mas formulanya. Anas ya. Public speaking itu formulanya itu harus COVID dulu. COVID. Harus siap COVID dulu. Pasti ini COVID bukan dalam arti coronavirus disease dong. Enggak dong. Oh, enggak dong, yang Masa- lain dong. Iya, kita kan ingin sehat. Iya dong. Jadi COVID-nya apa nih? Jadi COVID ini singkatan dari 3 elemen atau pondasi dasar dalam public speaking. Apa Yang aja disingkat itu? COVID. Yang pertama yaitu konten Konten. atau isi materi. Iya. Harus manfaat, berkualitas, berbobot, dan solutif. Bermanfaat untuk banyak orang ya Banyak konten. orang. Agar ditonton juga oleh banyak orang. Benar. Oke, konten. Oke. Yes. Yang kedua adalah singkatan dari visual. Visual. Yes, yaitu Tampilan. penampilan kita. Iya, iya, iya. Maka iya. penampilan jangan dianggap remeh. Karena penampilan ini adalah salah satu faktor menambah tingkat kepercayaan diri sebanyak 25%. 25%. 25%. Coba bayangkan Mbak Nina misalkan Iya. bangun tidur gitu ya, hari Minggu gitu ya, Iya. pakai baju tidur, Iya. dipakai terus sampai siang jam 12, kira-kira semangat nggak? Masih tetap pakai baju tidur? Enggak, berkurang deh semangatnya. Berkurang malah ya. Iya, iya. Coba Mbak Nina bangun tidur hari Minggu jam 8, wah saya pingin pergi nih wisata atau Iya, ketemu iya, sama iya. teman-teman, pakai baju yang rapi, wangi, udah mandi, kira-kira semangat nggak? Semangat. Pol. Iya, iya. Maka penampilan itu Oh. menambah tingkat semangat kita. Dan ingat, menjadi seorang public speaker itu akan menjadi pusat perhatian dari banyak orang. Iya, betul. Ribuan mata memandang kita. Betul. Because we are the star in the stage. Iya, Ya. betul. Kita pusat perhatian. Mm, mm, Maka mm, mm. jangan sampai penampilan kita itu bikin mereka nggak nyaman. Iya, betul. Masa ada public speaker menggunakan baju yang nggak rapi, Iya. belum disetrika, kancing bajunya keluar satu, memakai warna yang tidak sesuai, atas Iya, warna iya, coklat, betul, betul. yang ini warna putih, bawahnya warna hijau, sepatunya warna merah. Itu Wow. public speaker atau badut gitu kan ya. Iya, 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 iya. Maka visual ini harus kita, teman-teman, harus kita perhatikan karena kita itu adalah salah satu pusat perhatian di sana. Iya. Dan kemudian kita harus sesuaikan dengan topik atau tema dari acara tersebut. Iya, betul. Itu betul. adalah visual. Konten visual. Yes. Apalagi seorang guru tidak mungkin berpakaian asal-asalan ya. Benar. Yes. Oh, iya, iya, iya. Yang ketiga nih Yang apa ketiga nih? terakhir adalah D, D. yaitu delivery. Penyampaian. Yes, delivery Ah. ini bukan yang kirim barang, Oh iya, pesan makanan. betul, betul, Ya. betul. Delivery di sini adalah bagaimana cara menyajikan, menyampaikan materi dengan memukau, dengan istimewa, yang sangat interaktif Iya. dan harus menguasai 5 tekniknya. Kita bahas di sini 5 tekniknya? 5 teknik.
Boleh dibocorkan kepada Sobat Skanala? Yes, biar kita belajar banyak ya, Ah, kita saling iya. sharing ya. Kita minta ilmunya Mas Anas, kita curi ilmunya kali ini Wah. sebanyak-banyaknya. Nggak apa-apa kan mencuri ilmu? Yes, Yang ya. tidak boleh tadi kan mencuri hati, betul? Iya. Iya. Nah, ini saya nggak Oke. bisa jawab kalau masalah itu Oh ya. gitu. Itu nanti di belakang panggung ya. Oh gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi public speaker yang delivery-nya menyenangkan, Iya. memukau, kita harus kuasai 5 teknik. Maka dijamin audien Anda akan tersepona dengan Anda. Tersepona. Apa aja tekniknya? Yang pertama adalah opening yang memukau. Opening. Yes, dengan kalimat-kalimat yang positif, yang semangat. Ini harus kita kuasai openingnya. Bisa juga dengan tebak-tebakan, bisa dengan Oke. storytelling, bisa Oke. dengan games, atau bisa dengan main sulap. Mas Anas juga mahir main sulap kah? Boleh. Kita misalkan pakai sulap ya, sulap yang Iya, gampang boleh, aja ya. boleh. Bisa praktekkan guru sama siswa juga boleh. Oke, ini beberapa teknik untuk penyampaian tadi ya, Opening yang Iya, memukau. opening yang memukau tadi. Boleh ya ditunjukkan Boleh. trik sulapnya? Yang simpel kita Penasaran. coba pertama main magic number namanya ya. Magic number, iya, oke. Nomor ajaib gitu ya. Iya, nomor ajaib. Penasaran nih. Jadi aturan mainnya adalah nomor ajaib ini adalah nomor 20. Jadi nomor ajaibnya adalah angka 20. Nanti Mbak Nina sama saya gantian menyebutkan angka berurutan, misalkan 1, 2, 3, 4 sampai 20. Iya, Yang dapat angka 20 pemenangnya. oke, Oke. oke. Kemudian syarat kedua boleh menyebutkan angka maksimal 2 angka. Misalkan Mbak Nina bilang 1, Iya. saya bilang 2, boleh bilang 2, 3 juga boleh. Oke. Maksimal 2 angka. Maksimal 2 angka. Yes. Oke. Nanti terakhir yang dapat angka 20 pemenang. Pemenangnya ya. Kita bisa coba ya. Bisa. Mbak Saya Nina. deg-degan. Ya, Mbak Nita, ya tarik nafas dulu, hembuskan, relax. Oke. Oke. Mbak Nina dulu apa saya dulu nih? Saya dulu. Oke, ladies first. Ladies first. Iya, Iya. saya akan selalu memberikan yang pertama kepada Oke. seorang yang spesial. Oke, terima kasih. Siap, silakan Mbak Nina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Apakah itu kebetulan? Kita coba lagi ya. ya. Sekarang saya dulu atau Mbak Nina? Mas Anas dulu. Oke, cepat ya. Iya. Yuk, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Sebentar, kok saya kalah terus ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. 3-0 loh ya. Sudah cukup sepertinya 3-0, jangan sampai 4-0 seperti MU kemarin. Oke, jadi Gimana kita tuh? Kok ingin bisa? membuatkan sebuah impresi Iya. atau ibaratnya siswa-siswi kita itu tertarik dengan kita Iya. dengan cara main sulap, itu kita harus tahu triknya dulu. Jadi semuanya tadi itu bukan kebetulan tapi main trik, Kak. Main trik. Jadi ada triknya Ada triknya. biar menang. Biar menang. Mas Anas tahu triknya biar saya kalah terus. Oke. Kita harus kuasai triknya dulu. Triknya Iya, iya. adalah kalau bisa dibongkar boleh. Boleh? Mau dibongkar? Boleh, boleh, Oke. boleh. Boleh ya dibongkar? Boleh. Biar sobat Iya. Skanala nanti main itu. Boleh. Jadi permainan angka magic number angka 20 ini ya, kata kuncinya atau angka yang harus kita menangkan sebelum 20 adalah angka 17. Jadi angka kuncinya adalah di 17. Oh ya, jadi sebelum ke 20, kalau dapat 17 pasti dapat 20. Pasti dapat 20. Oh gitu. Oke. Jadi kita harus memenangkan angka 17. Tapi saya punya trik, mulai dari angka bawah saya sudah paham, saya sudah hafal. Nggak harus angka 17, angka berapapun yang Anda sebutkan pasti saya menang. Itu yang membuat saya kalah, sobat Skanala semuanya. Yes. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita bisa memenangkan hati lawan bicara kita, memenangkan pikiran mereka, maka Betul. kita harus punya trik, punya strategi untuk itu.
Salah Oke. satunya tadi kalau kita pengen bikin heboh audiens kita di awal, opening yang memukau, pakai magic tadi juga bisa. Oke. Pakai storytelling, kemudian suara yang semangat, itu juga Betul, harus betul, betul. dikuasai. Oke. Bayangkan ketika ada guru masuk kelas, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan duduk yang rapi, buka bukunya halaman 2, kerjakan poin 1 sampai 2, 5 menit nanti dikumpulkan. Saya aja dengernya Kira-kira males. gimana? Males. Tapi kalau guru datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi. Oke, angkat Iya, tangan iya. kanan, katakan saya semuanya. Yang pengen jadi anak sukses siapa? Saya. Yang pengen jadi anak hebat siapa? Wow. Yang Iya, pengen iya. cepat dapat jodoh siapa? Saya. Nah. Saya itu. Kalimat-kalimat seperti ini Ya. salah satunya adalah opening yang memukau, membuat mereka semangat. Nah, maka kuncinya adalah ketika kita tampil di 10 menit pertama, Oke. kita harus bisa memberikan energi positif yang semangat, yang luar biasa di awal, Iya, iya. agar mereka mengikuti kita sampai selesai. 10 Gitu. menit pertama menentukan fokus audiens kita sampai selesai. 10 menit pertama. Yes. Kuncinya di situ. This is the gold time ya, Iya, waktu iya, emasnya. iya, iya. Itu baru satu. Baru 1, Iya. masih ada 4. Ada 4 nih. Mau dibongkar semuanya? Boleh. Boleh. Yang kedua. Spesial ya. Yang kedua setelah opening yang memukau adalah teknik olah vokal. Jadi public speaking itu jangan sampai suara kita monoton terus. Iya, iya, betul. Bayangkan kalau kita mendengarkan seorang penyanyi Ya, pakai nada do terus, gimana rasanya? itu namanya bukan menyanyi. Hambar kan? Iya. Sama. Kita berbicara dalam public speaking sama halnya kita menjadi seorang penyanyi, kita bisa membawakan nada. Iya. Jadi bisa membawa mood yang bahagia, Iya. bisa membawa mood yang sedih, Sedih. bisa membawa mood yang semangat, seperti itu. Maka Iya. kita harus mengenal ada teknik olah vokal. Ada 3 jenis nada suara dalam public speaking. Iya. Yang pertama adalah nada naik, Naik. yang kedua adalah nada datar, Saya tebak nih yang ketiga. yang ketiga adalah Pasti nada turun. habis naik Yeay. kemudian turun ya. Maka itu harus kita kuasai. Iya. Nada naik itu untuk opening tadi, Yang nada semangat yang tadi semangat, ya. Oke. yang positif. Iya, iya. Nada datar untuk menjelaskan materi kita secara detail, yang Oh, iya. jelas, yang gamblang. Dan 3 nada turun biasanya untuk renungan, motivasi, relaksasi, Evaluasi juga bisa. evaluasi. Oh, iya. Nah ini penting. Karena nggak mungkin dong kita pakai nasihat, pakai nada naik gitu kan, nggak mungkin. Anak-anakku sekalian, kalian harus sadar, Iya, iya, iya. harus bangkit. Kan nggak mungkin kan. Iya, iya, Berarti iya. pakai nada turun. turun. Anak-anakku sekalian, tarik nafas, hembuskan. Iya. Bayangkan 10 tahun ke depan kalian menjadi anak yang sangat sukses, Iya, luar iya, biasa. Ini lebih masuk. Iya, betul, betul. Maka menyesuaikan nada itu wajib dalam public speaking. Iya, iya, Jadi iya. kita harus bisa praktek 3 nada. Secara tidak langsung guru itu juga public speaker kan ya Mas Yes, Anas ya. betul sekali. Jadi setidaknya memang harus menguasai trik-trik ini tadi ya. Sangat disarankan. Oke, luar biasa sekali. Bapak Ibu guru SMK Nasional Malang, sudahkah Anda menguasai trik-trik ini? Baru 2 ini Baru tadi. 2 masih. Yang 3 mau dibongkar di sini atau Boleh. Nomor 3 ini lebih keren sebenarnya, lebih amazing. apa nih? Yaitu bagaimana bikin konten atau materi anti blank, anti ngantuk, anti belibet, anti tidak terstruktur. Ah, Dengan cara apa? Pakai formula 2W1H. biasanya kan 5W1H Biasanya tuh. 5W1H. Ya, kalau ini Kalau ini cukup 2W1H. apa tuh? Yang pertama adalah W pertama yaitu why. Why? Yang kedua what. What? Yang ketiga how to. How to? Yes. Kenapa? Apa? Bagaimana? Yes. Kenapa, apa, dan bagaimana. Iya. Nah, kenapa atau why ini, mengapa? Ini bikin orang penasaran dulu. Jadi kalau kita public speaking di awal jangan langsung berikan materi. Oh. Bikin sesuatu yang buat orang, wah keren ya, wah dahsyat ya, wah apa ini, saya penasaran. Nah ini seperti itu. Oh iya. Contoh, iya. bikin why pertama. 5 trik sukses diet turun 10 kg dalam waktu 1 minggu. Iya tuh. Penasaran tuh pasti Penasaran kan? orang-orang. Iya, iya, iya. Nah, kita bikin penasaran di awal. Orang akan wah, takjub, wah, ini seperti apa ya? Gimana caranya? Nah, kalau orang sudah punya penasaran yang tinggi, betul. mereka akan terus fokus sama kita, mengikuti sampai selesai kan gitu. Ya, Why betul, betul, di betul. awal. Kemudian yang kedua adalah what. What? What itu fungsinya adalah menjelaskan materi secara detail. Iya.
Jadi kita jelaskan tentang teori hidup sehat, ya Ya. pola hidup sehat tadi, nutrisi dan lain sebagainya kita jelaskan secara detail Detail. berhubungan dengan fakta, informasi dan sebagainya. Iya. Kita jelaskan agar rasa penasaran tentang keilmuan diet Terjawab. terjawab semuanya. Oke. Dan terakhir adalah how to. How to ini adalah tips-tipsnya tadi. Kita berikan di akhir. Mengapa kita berikan di akhir? Karena sesuatu yang menarik harus ditaruh di akhir. Karena rata-rata audien kita, penonton kita, siswa-siswi kita kalau mendengarkan sesuatu itu kalau di akhir kan kadang-kadang ngantuk, udah Iya, lemes, iya. udah capek, udah boring Sudah kan. capek. Tapi kalau dikasih tips-tips di belakang, mereka semakin semangat. Iya. Dan ini that is the point. Dan gimana cara bikin judul konten yang menarik? Ada Gimana? 3. Ada lagi 3. Ada lengkap. Sudah banyak sekali loh ini Banyak. tadi, mulai dari COVID tadi ya yang pertama. Yes. Ini menjelaskan yang delivery aja Ini kan ini delivery tadi. aja, Iya. banyak. Iya. Iya. Apalagi yang 3 barusan ini tadi? Ada 3 tadi ya. Iya. Bikin judul materi yang wow, Wow, yang menarik ya. yang menarik. Pertama, Iya. kasih angka di awal. 5 tips menjadi anak prestasi. Oh gitu. Yes. Hmm. Karena orang pada umumnya itu kalau lihat angka, ya. itu akan rasa penasarannya tinggi. 5 tips, wah apa aja 5 tipsnya ini? Iya. 5 cara, 5 strategi. Nah, Iya, 5 iya. rumus, 5 sugesti. Nah, itu mereka akan biasanya itu amazing dengan hal-hal seperti ini. Mereka Iya, suka iya. sekali. Yang kedua, cara bikin materi yang wow adalah kasih durasi waktu yang jelas di akhir kalimat. 5 tips diet turun 10 kg dalam waktu 1 minggu. Dalam waktu 1 minggunya ini harus Oh iya, ditonjolkan. iya. Batasan waktu yang jelas harus ditonjolkan karena targetnya spesifik dan jelas. Iya, iya. Betul, betul, betul. 2 cara merebut hati kekasih kita dalam waktu 1 Wow. malam. Nah, 1 malam ya. Iya, Nah, iya. ini dibahas. Gitu. Angka yang pertama dan juga durasinya waktu. di akhir. Nah, Yang ketiga, yang ketiga ini menarik. Boleh apa dicoba. nih? Tapi harus ada filter juga ya. Harus dipertimbangkan dulu. Oke. Kita bikin judul yang out of the box, anti mainstream, tidak Iya. biasanya. Contoh ya, Contoh. kalau Bapak Ibu biasanya orang-orang yang dewasa itu menggunakan judul seperti ini. 2 tips cara ampuh poligami yang baik dan benar dan disetujui oleh istri. Wow. Oke. Tips yang pertama adalah kasih 3 kunci. 1 kunci mobil, 2 kunci rumah, 3 Tiga. kunci password ATM-nya. Wah. Ini bisa dicoba untuk bapak-bapak di rumah semuanya. Bikin judul yang wow, Kak. Iya, iya, yang iya. anti mainstream, yang bikin orang itu langsung, wah kok keren banget, kok aneh ya, kok unik. Nah, Iya, karena iya, iya. orang pada dasarnya warga Indonesia zaman now ya, itu kalau lihat hal-hal yang tidak di luar apa istilahnya di luar out of the box ya, Iya. yang spesial gitu mereka semakin apa itu tertarik. Di bahkan luar viral. kewajaran ya, Di luar tidak pada umumnya Yes. gitu. Tapi ambil yang sisi positif ya Kak ya. Iya. Nah, jangan yang negatif. Iya, iya. Banyak orang populer karena viral yang negatif dan juga banyak orang populer karena viral yang positif. Kita ambil yang positif aja. Oke. Coba bayangkan kita membawakan topik-topik yang menarik seperti ini. Mm-mm. Dari topik judulnya aja sudah mereka tertarik ya, apalagi Iya, mendengarkan iya, public iya. speakingnya itu jauh lebih keren. Oke. Wah, luar biasa sekali. Ini tadi dari 5 baru dapat 3. Baru 3. Iya, yang 2 kalau penasaran mungkin bisa dilihat di YouTube-nya Mas Anas ada Banyak tips-tips sekali. untuk Tips ini public tadi. speaking, Iya, YouTube-nya Mas Anas tadi Anas in Action, Anas in betul. Action. Oke. Atau mau ikut pelatihan lebih lengkap juga ada. Wow. Offline ada, online ada, privat ada, in-house juga ada. Gitu. Iya. Mungkin Bapak Ibu guru yang ingin belajar cara hypnoteaching ya, Hypnoteaching bisa pelatihan untuk Bapak Ibu gurunya agar bisa mengelola kelas lebih baik gitu Ya, ya. manajemen kelas yang Iya, menyenangkan, betul. Ini saya oke. tidak promosi ya Kak, tapi betul. informasi yang Iya. penting. Iya, iya, iya. Informasi apalagi informasi yang baik memang Yang harus dibagikan. Iya, 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 iya. Oke, luar biasa sekali sebagai public speaker. Tadi kita sudah bahas hipnoterapis, public speaking juga sudah. Saya ingatkan lagi tipsnya tadi yang 2 tertinggal di
YouTube-nya Mas Anas in Action. Siap, siap. Oke. Mas Anas, kalau boleh tahu, apakah public speaking sudah menjadi hobinya Mas Anas atau mungkin Mas Anas punya hobi yang lain? Ya, kalau public speaking itu memang karena saya sudah kebiasaan ya Kak Iya. ya. Biasanya mulai dulu ngajar di sekolah, kemudian jadi MC, jadi Mm-mm. host, atau saya di bidang marketing waktu itu. Oh, pernah juga. Yes, saya pernah Mbak. Oke. Karena ilmu marketing juga ilmu yang luar biasa. Kita bisa bagaimana menguasai pelanggan, bagaimana cara merebut hati mereka, bagaimana teknik closing itu penting. Menjadi guru itu harus Mm-mm-mm. bisa menjual dirinya juga. Iya. Personal brandingnya itu harus dibangun. Betul, betul, Ya betul, kan? betul. Iya. Kalau kita nggak punya personal branding yang kuat, maka orang itu akan menganggap kita biasa dan sama dengan orang kebanyakan. Iya. Nggak ada yang unik, nggak ada kelebihan atau nilai plus. Maka kita harus bisa menjual diri kita, how to sell ourselves ya, Mm-mm. seperti personal branding kita. Betul. Dan harus out of the box ya. Kalau bisa istimewa dan unik. Iya, Yes. tidak boleh sama atau biasa-biasa saja gitu. Jadi guru juga harus luar biasa personal brandingnya. Benar banget. Oke. Bapak Ibu guru, pengajar, tutor, tentor harus bisa menguasai teknik personal branding. Iya, iya. Bayangkan kalau Anda dikenal menjadi guru yang istimewa, Iya. guru yang menguasai skill yang tidak dikuasai guru-guru yang lain. Nah, ini Anda akan jadi panutan atau idola yang luar Idola. biasa nantinya. Betul, 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 betul. Oke, kembali lagi tadi hobinya Mas Anas apa? Iya. Sudah jadi public speaking juga termasuk hobi dong, sudah. Public speaking itu awalnya dulu mungkin kuasa Tuhan, saya diberikan bibir ya, lidah yang agak ceriwis memang Ya. ya. Tapi itu jalannya dulu kan saya ketika ibu saya wafat nggak ada. Iya. Itu kan saya belajar sama orang, saya ikut menjadi asisten yang bawakan koper kemana-mana begitu. Kemudian lama-kelamaan saya terbiasa itu berhubungan dengan banyak orang. Akhirnya Nah, ya. akhirnya dari kebiasaan ini menjadi sebuah karakter pada diri saya. Kemudian saya suka membaca buku, nonton film, kadang juga nyanyi, kadang juga seneng ngobrol sama orang baru. Ya. Akhirnya lama-kelamaan terlatih untuk ini komunikasinya. Oke. Tapi kalau dibilang hobi saya banyak sih. Oh ya? Hobi saya banyak traveling gitu ya. Saya Oh suka. ya, traveling. Kemudian ini bikin konten gitu, itu juga hobi. Oh, bisa dikatakan Mas Anas ini konten creator juga ya berarti ya? Ya, bantu-bantu temen lah seperti endorse ya. Iya. Ada yang punya toko, misalkan kemarin ada toko baju ya di Malang, itu keren banget, murah. Ya sudah, kita promosikan, Ah, kita gitu. bikin konten. Ya lumayan kan bantu juga. Iya, iya. Nah, iya. dari hobi-hobi seperti itu kan diasah terus vokal kita. Nah, Akhirnya bisa sampai seperti sekarang ini gitu. benar. Tapi dengar-dengar Mas Anas ini juga desainer untuk desain-desain mungkin. Grafis. Iya. Yes. Saya dulu hobinya gambar, Kak, dari kecil. Dari Dari kecil. kecil. Saya Hobinya dulu gambar. masih gambar di kertas HVS gitu, kertas Iya. fotokopian. Saya gambar ada Dragon Ball, ada gitu. iya, ada ya Sailor Moon dan Kartun ya. kartun-kartun Iya. anime yang dulu itu. Setelah saya gambar, saya fotokopi. Kemudian saya jual sama teman-teman saya. Jiwa bisnis dari kecil. Entrepreneurnya saya latih dari kecil dulu. Iya. Yang dulu fotokopi cuman Rp50, saya Iya, jual iya, iya. 150, lumayan. Iya, Ya, iya. ke teman-teman. Nah, habis dari hobi itu, kemudian berkembang ketika saya di SMA suka multimedia, desain-desain grafis gitu. Misalkan ganti wajah orang, ganti background. Iya. Ya. Lama-lama kemudian lumayan, teman-teman saya kalau ada tugas multimedia desain gitu, nitip ke saya. Nanti tugasku ya, nanti tolong dibikinkan. Nanti saya traktir di kantin gitu. Wah, dulu sudah seneng ya bayarnya traktir di kantin Traktir gitu. dulu seneng, iya. Kemudian akhirnya mengembang kepada ini desain. Misalkan dibutuhkan membuat banner, poster, cover buku, kartu nama. Oh. Nah itu saya belajar layout, desain, dan sempat saya kerja di percetakan waktu di Jakarta itu. Waktu saya merantau yang saya ternyata nggak bisa maksimal ya, sempat saya kerja di percetakan. Sebelumnya saya malah jadi marbot, bagian bersih-bersih musola, jaga Iya, musola iya, itu iya, ya. iya. Kemudian kerja di percetakan tadi, akhirnya saya tahu nih bahan-bahan kertas apa, kemudian konsep-konsep desain seperti apa. Dan alhamdulillah
sampai sekarang itu ternyata sangat-sangat dibutuhkan untuk bikin konten. Apalagi kita sudah masuk digital era ya. Iya, betul betul Apa-apa sudah betul. online ya. Iya. Kalau kita pandai desain, pandai bikin poster dan sebagainya kan, maka itu kita dibutuhkan banyak orang. Akhirnya saya juga kadang-kadang teman saya nitip, Iya. Mas bikinkan logo, Gitu. Mas tolong slide desain saya diperbaiki, Mas tolong bikinkan poster, Mas bikinkan banner. Ya sekedar hobi-hobi kecil lah, tapi bisa membantu banyak orang, ini keren. Mas Anas bilangnya hobi kecil, tapi itu bisa sampai seperti ini, sangat bermanfaat untuk orang lain, menghasilkan juga untuk diri sendiri, untuk pribadinya Mas Anas, luar biasa sekali. Tapi yang perlu Sobat Skanala semua ketahui, semuanya itu melalui proses yang panjang, dan tentunya Mas Anas tidak patah semangat ya. Benar. Karena gini Kak, ketika kita itu berhenti dan tidak inovasi, maka di situ kita akan jatuh. Contoh, kita naik sepeda motor itu ya. Betul. Kalau kita berhenti mengayuh, maka kalau kita nggak seimbang pasti jatuh kan. Iya. Maka hidup itu harus terus berjalan, terus belajar, terus kreatif, terus inovatif. Maka saya suka teori ATM juga sih. ATM ada lagi Nah, nih. Oke. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Yes. Sebenarnya segala sesuatu di dunia ini kan sudah ada. Iya, betul. Tinggal kita kreatifnya seperti apa. Mau kita inovasi enggak gitu. Mau kita perbaiki lebih baik enggak. Nah ternyata meskipun saya menjadi public speaker, menjadi seorang motivator, ternyata enggak cukup di situ. Saya juga senang content creator, saya juga senang YouTuber, desainer. Karena apa? Saya mengikuti zaman, kebutuhan saat ini. Karena saya sadar bisnis itu suatu saat akan pasti selesai. Iya. Ibaratnya ada masanya. Ada masanya. Iya. Seperti kurva S gitu ya. Datar, naik, datar lagi. Nah, biasanya orang-orang pebisnis pemula ya, pertama itu biasanya kan susah nih naiknya. Ya. Datar terus, nggak laku-laku terus, Ya. konsumen nggak balik lagi gitu ya. Ya. Akhirnya mereka suatu saat mereka bertahan, semangat naik tuh meroket. Nah, Ya. ketika naik drastis, cepet banget. Wah, keren kayak di Iya. atas awan ini, di Iya, atas iya. angin ya. Keren, tapi suatu saat ingatlah, kompetitor banyak dan sebagainya, pelanggan kita mulai meninggalkan kita, kita kembali datar lagi. Itu bisnis, apalagi usia kita suatu saat ya. Maka ketika kita sudah mencapai kurva S di atas gini, bikin kurva SS lagi yang lain dengan topik-topik baru, produk-produk baru, agar kita terus eksis dan kita sudah terlatih kreativitas. Iya. Nah, harus bikin S lagi, bikin S lagi. Nah, pertanyaan kita, berapa S yang Anda sudah lakukan selama ini? Berapa S yang sudah Anda lakukan selama ini? Ini bikin saya berpikir juga loh, Masya Allah. Saya dulu menjadi guru, wali kelas dan sebagainya, Iya, itu iya. S pertama. Kemudian saya ke bimbingan belajar, menjadi marketing, menjadi kepala cabang, menjadi tentor favorit waktu itu, S Wow. kedua. Kemudian saya meluaskan manfaat lagi menjadi content creator, YouTuber, ada S ketiga. Kemudian belajar lagi menjadi motivator, public speaker, hipnoterapis, S keempat. Dari 4 S ini masih tetap berjalan. Dan disinilah banyak sumber-sumber rezeki yang saya dapatkan. Termasuk saya belajar ilmu bisnisnya di situ. Jadi memang tidak perlu, bukan tidak perlu, tidak hanya satu S ya, memang harus banyak begitu Banyak ya. S, iya. Nah, intinya adalah tidak boleh berhenti belajar itu tadi. Yes. Atau dengan kata lain, boleh enggak saya katakan kalau kita harus punya target di dalam hidup kita itu? Benar banget. Target itu adalah bagaimana kita bisa merealisasikan. Ya. Artinya ada sesuatu yang akan menghukum kita kalau kita tidak sampai pada suatu itu. Yaitu namanya target. Dan target itu harus ditulis dengan jelas, apa saja, spesifik, dan juga dengan batasan waktu yang jelas. Gitu. Kita nggak boleh bikin gini, aku pengen jago bahasa Inggris dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun itu nggak jelas, belum spesifik. 1 tahun gitu. kapan itu? Maka kita kalau bisa, saya pengen jago bahasa Inggris nanti tanggal 17 September. Jadi kita langsung ada waktu, wah sebelum 17 nih. Nah itu kan minggu-minggu sebelumnya harus kita belajar lebih keras, lebih cerdas. Kita harus berkualitas belajarnya agar tanggal 17 ini sukses. Ya, Seperti ya, itu, ya. harus punya target. Jangan bilang gini, nanti saya pengen jadi dokter spesialis kandungan contoh. Iya. Kapan itu?
Ya kita harus prediksi, oh nanti saya kuliahnya dan Mm-mm. sebagainya, lulusnya Betul, kapan, kemudian betul. buka praktek kapan. Itu kita harus punya yang namanya pohon impian. Wow. Iya ya, Iya, pohon impian. pohon impian. Jadi kita gambar pohon nih Kak, Ya, dari bawah akar, kemudian ya, batang, kemudian ranting-ranting sampai atas daun-daun, daun. sampai kuncup bunga di atas misalkan. Boleh. Nah di akar ini anggap Mm-mm. usia kita, ini sampai tahun berapa nih, gini. Nanti batang ini kita impiannya apa kita tulis sampai tahun Mm-mm, berapa, mm-mm. detail tahunnya berapa gitu. Kemudian ke atas lagi. Jadi kita nanti target usia 30 itu jadi apa, usia 40 Mm-mm, itu seperti mm-mm. apa, 50 seperti apa. Minimal itu ditulis. Kalau kita nggak jelas seperti itu ya kita tiba-tiba aja usia 30 ya gini-gini aja. Usia 40 ya tetap Iya, gini iya. aja. Istiqomah tanpa batas Mas gitu misalkan. Nggak bisa. Jadi kalau Iya, kita iya, ingin iya, berkembang, iya, iya. kita harus tulis pohon impian kita. Dan kalau perlu Mm-mm. ditaruh di tempat yang sering kita lihat. Iya, di kamar Di kamar misalnya, tidur, di atas betul. cermin. Iya. Nah, di kamar Karena mandi tiap juga hari boleh. pasti bercermin kan itu. Yes. Jadi kita diingatkan oleh impian-impian kita melalui gambar itu. Tapi kan ini menurut pengalaman saya pribadi ya, Yes. banyak yang anak-anak sekarang itu impiannya cuman gini, cita-citanya apa? Jadi orang sukses gitu. Yes. Tapi ketika ditanya, menurutmu sukses itu seperti apa? Mereka itu tidak bisa jawab gitu. Yes. Menurut Mas Anas, gimana nih cara menumbuhkan semangat atau memberikan mereka motivasi agar mereka itu tahu impian mereka itu mau jadi apa nantinya, cara meraihnya seperti apa gitu. Ada tips khusus nggak dari Mas Anas biar kami Bapak Ibu guru tuh bisa mengarahkan mereka? Ya, benar. Jadi rata-rata kebanyakan siswa-siswi ya di Indonesia itu kalau ditanya apa sih sukses, ya mereka kadang nggak bisa mendetailkan arti Iya, sukses. iya. Kamu pengen jadi apa? Jadi orang sukses. Iya. Sukses seperti apa? Karena sukses itu relatif, Betul. ya kan? Ada orang kerja dapat gaji sukses, kerja dapat hasil gajian. Iya. Ada guru melamar kerja masuk jadi misalkan apa itu yang diibaratkan saya pengen kerjanya jadi presenter. Iya. Guru masuk presenter, alhamdulillah sukses, saya guru juga, ya juga seorang Presenter presenter. juga ya. Sukses itu relatif, Mm. ukurannya macam-macam, Betul. tergantung dari kapasitas personal itu sendiri. Gitu. Nah, tapi bagaimana sih cara kita membuat sebuah tips, membuat strategi agar kita itu bisa mencapai sukses yang kita inginkan? Pertama harus bisa memetakan potensi diri dulu. Kita itu bakat minatnya di bidang apa sih? Ya. Nah itu harus tahu dulu agar kita tidak bisa membayangkan pokoknya saya sukses sebagai Iya, apa. iya, iya. Kita harus tahu gimana caranya. Ada 3 teknik bagaimana menemukan potensi diri. Pertama adalah ya tanyakan kepada sahabat-sahabat dekat kita, karena mereka yang tahu kebiasaan kita. Bakat apa, kayak kamu nyanyi, gambar, berpuisi atau apa, Iya. musik dan sebagainya. Yang kedua adalah tanyakan orang tua kamu, karena mereka itu tahu kebiasaan kita dari kecil, ya kan? Nah, emosi kita, habit Iya, kita, iya. karakter kita udah tahu. Cocoknya apa sih anak saya ini? Tanyakan. Yang ketiga adalah tanyakan gurumu, karena guru ini juga termasuk adalah faktor penentu kesuksesan kita, menemukan potensi diri terbaik. Kalau nggak ketemu 3, lakukan teknik namanya konseling sama coaching. Konseling, coaching harus dikuasai guru juga. Wah, ya. Bagaimana caranya? Biasanya kan guru, kamu tuh jangan nakal, kamu gini-gini. Iya. Hanya sebatas kalimat menasehati. Iya. Tapi nggak tahu alasan dia nakal itu karena apa. Mungkin kurang perhatian di rumah, mungkin keluarganya broken home, mungkin mereka itu nggak ada yang menyayangi mereka, mungkin mereka punya masalah, bisa jadi menimbulkan reaksi yang negatif. Iya. Maka guru harus bisa teknik konseling dan coaching. Bedanya apa konseling coaching? Konseling itu adalah bagaimana ibaratnya membimbing mereka mengatasi masalah dari masa lampau sampai sekarang. Itu namanya konseling. Konseling. Dari masa lampau ke sekarang. Oke. Kita harus bisa memberikan penyelesaian masalah mereka dulu. Mengapa mereka kok suka merokok, ya kan? Iya. Mereka suka telat sekolah, kemudian Tidur malas dalam mengaji, kelas. malas sholat. Tidur ada ya? Tidur Ada. dalam kelas, mimpi kadang-kadang. Iya. Nah, kita harus bisa menyelesaikan masalah mereka dulu, yaitu dengan teknik konseling. Pendekatan
secara pribadi dulu. Kita menjadi pendengar yang baik dulu. Biarkan Ya. mereka bercerita dulu, Mm-mm. sehingga mereka sudah bercerita, mereka merasa nyaman dengan kita. Mm-mm. Akhirnya mereka akan membuat komitmen pada diri. Oke, saya akan berhenti seperti ini, saya Mm-mm. mengurangi seperti ini, Bu Guru. Terima kasih sudah membimbing saya. Ini konseling. Ya. Kemudian baru coaching. Coaching ini apa? Menemukan potensi diri dan menggali potensi diri mereka. Jadi sekarang sampai masa depan itu namanya coaching. coaching. Ah, Nah, baru nih setiap pribadi itu pasti punya potensi diri, ya kan? pasti nih ya. Pasti. Mm, ya. Tidak ada anak, tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada adalah mereka belum menemukan potensi diri Potensi terbaik dirinya. mereka dan guru terbaik bagi mereka. Coaching ini guru harus bisa. Gimana teknik menemukan potensi diri mereka? Melalui apa? Ya tadi ya tanya sahabat, tanya orang tua, tanya guru. Kemudian pemetaan di ini ya, biasanya di BK itu ya, di jurusan-jurusan itu harus itu dulu juga dan mengenal karakter manusia. Karena karakter manusia ada 4, banyak lagi nih. Banyak lagi. Tidak, ini masih 4 tadi sudah ada yang 5. 4 apa nih karakter manusia? Yes. Apa aja? 4 karakter manusia. Disingkat PIES. Peace. Tapi PIES. Yes. P yang pertama adalah proaktif. Anak-anak yang punya karakter proaktif adalah yang keras kepala, idealis, mau menang sendiri, Mm-mm. suka mendominasi. Ini bakatnya dalam menjadi leader, pemimpin. Pemimpin. Yes. Jadi kalau pengarahannya benar, dia akan jadi pemimpin. Pemimpin. Itu kalau dia lagi kepepet, itu melawan secara frontal, keras mereka. Iya. Tapi kita bisa merayu mereka, bisa menarik atau mengambil hati mereka. Mm-mm. Caranya gimana? Orang-orang seperti ini punya kebutuhan emosi, yaitu ingin didengarkan. Ingin didengarkan sampai selesai dulu. Iya. Ngobrolnya, pokoknya jangan sampai menyela. Iya, Ya. iya. Kita dengarkan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, kebutuhan emosinya sudah tersalurkan dengan Iya. baik, mereka akan gantian akan mendengarkan kita. Nah, ini cara merayu bos dengan baik. Dengarkan semuanya. Dengarkan dulu bosnya. Yes. Itu tips. Tips untuk orang proaktif. Iya. Kemudian Proaktif. yang kedua adalah I. I. I singkatan dari interaktif. Kayak Mbak Nina, saya ini interaktif. Nggih, nggih. Orang interaktif itu suka senyum, Ya. matanya bersinar, berbinar-binar, Iya. nada suaranya menyenangkan, Ya. harmonis, pokoknya menghidupkan suasana dia. Ini tipe-tipe orang interaktif. Interaktif. Yes, suka komunikasi, Mm-mm. tapi punya kelemahan. Apa itu? Biasanya tipenya pelupa. Karena dia punya banyak acara kesana kesini Iya, sini, iya, iya, agak iya, kadang-kadang iya. lupa. Iya. Ya, kemudian suka tinggal kemana-mana, bosenan gitu ya, Betul. nggak mau di zona satu gitu, zona nyaman, suka kemana-kemana gitu, suka sering senang-senang. Hati-hati nih kalau ada pasangan muda-mudi kawin menikah Mm-mm. sama-sama karakter interaktif, wah, Interaktif. itu rumahnya Wah. di mana-mana, nggak suka tinggal di daerah satu. Besok ada di puncak gunung, Iya. besok ada di laut, Di dalam udah lautan. di hutan, yes, interaktif. Nah, Oke, bagaimana oke, oke. cara bisa apa itu mengikat hatinya Iya. atau mengambil hatinya? Mengambil hati. Tipe Caranya ada interaktif ini tadi ya. interaktif. Mereka itu karena suka pujian, ya, Oh, maka gitu. kita harus suka memujinya dari hal-hal mulai kecil sampai besar, suka dipuji mereka. Kalau mereka dipuji, wah keren, kamu kemarin gini ya, wow keren, kamu tadi pagi gini ya, keren banget, aku suka sekali. Mereka semakin semangat, maka Iya, mereka iya, iya, semakin iya. antusias melakukan yang Iya. lain, yang lebih keren. Itu interaktif. Iya, Mbak Nina suka nggak dipuji? Oh ya jelas, sebagai seorang wanita dan seorang tipe interaktif Yes. sangat suka. Iya, Ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru sangat untuk bisa. mungkin mengenali karakter anak-anak juga ya. Yes, Ini tadi kan tipe karakter manusia. Karakter Iya, manusia. iya, iya. Proaktif, interaktif. interaktif. E. Ada 2 lagi E. Iya. E singkatan dari empati, yaitu orang yang sabarnya tinggi, luas hatinya. Wah. terus keren banget problem solving, suka mendengarkan, menjadi tim yang baik. Orangnya sabar, cocok jadi customer service, menghadapi masalah, menghadapi komplain. Nah, serahkan pada orang empatis, orangnya sabar banget. Karena dunia ini sudah dijalankan oleh Tuhan. Saya Ya. melaksanakan apa kewajiban saya sebagai peran sebagai manusia. Yang lalu biarlah berlalu sudah. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Kamu kok telat kantor? Ya alhamdulillah aku
sudah berangkat, pokoknya saya sudah berangkat, alhamdulillah sudah bisa kerja. Loh, kamu tadi kok nggak masuk ini? Ya kemarin sudah usaha, cuman hujan Iya. deras. Ya syukuran alhamdulillah saya sekarang bisa ke sini lagi. Jadi tipe orang-orang seperti ini punya kelemahan. Iya, iya, iya. Kelemahannya adalah slow respon, lemot, atau kurang greget. Iya, Di semuanya kurang tenang gitu. kurang satset kalau kata Kurang anak satset, sekarang. kurang cak-cak. Nah, Ya. Santai aja. santai, woles gitu ya. Iya. Ayo buruan ini jam 7 mau masuk ini. Ya santai, yang penting sudah berangkat nggak apa-apa. Nanti kalau telat sudah takdirnya. Paling kalau telat dimarahin gitu aja. Tapi beliau suka pendamai. Ya sudahlah nggak apa-apa. Ya sudahlah Iya, iya. dimaafkan. Ya sudahlah. Ya Bisa it's okay. menengahi. Ya, Ya. itu orang empati. Cara mengambil hatinya Cara bagaimana? mengambil hatinya, orang empati ini mereka itu harus didampingi. Harus didampingi kemudian dikasih semangat. Karena mereka sebenarnya butuh menjadi orang yang aktif. Oke. Oh, kalau temannya semangat, dia ikut semangat. Ya, Iya, iya. temannya iya, iya. positif, dia ikut positif. Positif. Karena virus menular itu adalah virus semangat dan virus malas. Itu cepat menular. Nah, maka kita tergantung dari teman kita. Kalau teman kita semangat, biasanya kita juga semangat. Iya, Mereka iya, malas, iya, kita iya. malas. Maka orang empati itu harus didampingi orang-orang yang semangat-semangat tadi. Iya. Iya. Ayo gerak Oke. cepat, ayo action. Iya, iya. Nah, itu empati, Mbak. Oke. Peace, P-I-E-S, S. S-nya apa nih? F yang terakhir adalah sistematik. Oh. Ini berhubungan dengan angka, logikanya tinggi, berhubungan dengan data. Hati-hati nih ya, orang-orang seperti ini ingatannya itu tajam, Mbak. Jangan sampai punya masalah sama orang sistematik bisa dihafal sampai 7 keturunan. Oh, gitu. Apalagi punya hutang Wah. dan hutang cinta, wah bahaya Waduh, ini. waduh, 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 waduh. Dan hutang sayang, hati-hati Aduh, ya. aduh, aduh, aduh. Sistematik. Eh, Semuanya diukur, dihitung. Jadi orang-orang seperti ini cocoknya menjadi bendahara, ya. menjadi keuangan akuntan itu cocok. Guru matematika. Guru matematika Oh. otak kiri gitu ya. Oh, gitu. Jadi Iya, iya, iya. bahayanya ada bahayanya sih ketika laporan ya, laporan Iya. semuanya ada laporan yang wah ini kok kurang 2.000 kemana 2.000-nya ditanyakan Mbak. Loh tadi itu dibuat parkir. Parkir. Coba minta notanya tanda tangan parkirnya siapa. Nah siapa? Aduh, aduh. Jadi setiap karakter itu punya kelemahan masing-masing Kelemahan, pasti. Tapi tinggal bagaimana cara mengambil. Mengambil hatinya. Iya. Caranya gimana? Ya kita akan ibaratnya menjawab apapun yang dia minta dengan sesuai dengan data dan fakta. Sesuai dengan SOP. Ah, Sesuai dengan aturan. Maka mereka sudah selesai. Oke, oke. kamu adalah orang profesional. Terima kasih. Orang sistematik tuh ya. Sistematik. Kontra dengan yang apa tadi ya? Empatik. Sebelum itu yang Interaktif. I, ya. Tadi kan Yes. pelupa, bosenan. Nah, ya. Oh, aduh, Interaktif, aduh, itu suka lupa. aduh. Betul. Nah, ini kalau menikah ini harus beda karakter. Jadi kita nggak boleh, ibaratnya kita Iya. ngomong tentang karakter ya. Iya. Orang proaktif menikah dengan orang proaktif, wah itu sering perang itu. Karena mereka idealis masing-masing, iya kan? Iya, nggak Kekeh, mau kalah Nggak semuanya. mau kalah. Iya, mau menang sendiri. Aduh. Nah. Iya, iya, iya. Oke, sudah banyak sekali ilmu yang didapat dari Mas Anas hari ini, luar biasa sekali. Terakhir mungkin ya Mas Anas, boleh di-share ke teman-teman Sobat Skanala semuanya, pesan Mas Anas untuk Sobat Skanala, siswa-siswi SMK Nasional Malang, agar mereka itu memiliki semangat belajar yang konsisten, agar nggak timbul rasa malas dan tidak sering terlambat dan lain-lain. Apa tuh Ya, pesannya Mas oke. Anas? Untuk adik-adik saya yang hebat dari SMK Nasional Malang ya, ingat manusia itu hidupnya cuma sekali, ya. Maka kalau bisa wajib sukses teman-teman. Karena apa? Kita tidak ada pilihan lain lagi. Kalau kita menjadi orang yang biasa, maka kita akan ditinggal oleh orang-orang hebat di luar sana. Maka ciptakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Karena Thomas Alva Edison pernah gagal sebanyak 9.999 kali dalam menemukan sebuah penemuan, yaitu lampu menyala. Tapi dia tidak pernah mengatakan, saya tidak pernah gagal. Saya nggak pernah gagal. Tapi saya menemukan cara yang gagal dalam menemukan lampu sebanyak 9.999 kali. Maka teman-teman sekalian, kalau Anda pengen menjadi pemenang, please jangan pernah
sia-siakan masa depan. Dan ingat, ada satu pesan dalam bahasa Inggris mengatakan, you are the designer of your future. Please design as best you can of your future. Anda adalah desainer untuk masa depan Anda. Maka desainkan masa depan Anda terbaik mulai saat ini. Dan ingat, mulai dari yang kecil, kemudian fokus, yakin, dan doa yang kuat agar menggapai sukses Anda. Dan teman-teman, sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama luar biasa. Semoga Anda bisa menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Amin ya Rabbal Alamin. Anas in action. Amin, amin ya robbal alamin, luar biasa sekali Mas Anas. Sebenarnya saya tidak ingin mengakhiri perbincangan ini karena ilmunya luar biasa banyak sekali. Tapi mungkin untuk teman-teman semuanya bisa menyerap semua ilmu tadi di sosial medianya Mas Anas. Ada YouTube, Instagram, TikTok juga ada, Facebook, iya. Facebook, seluruh media sosial dengan username atau nickname-nya Anas in Action. Semuanya. Oke, Iya. luar biasa. Mas Anas, terima kasih banyak sudah mampir ke jam kosnya Skanala. Terima kasih Jamkos, luar biasa. Semoga bisa bermanfaat dan sharing kita semakin menjadi pembelajaran kita menjadi lebih baik ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ilmunya luar biasa sekali. Terima kasih sudah bersedia membagi ilmunya kepada Sobat Skanala semuanya. Siap. Kita bahasa Semoga kita masih bisa bertemu di lain kesempatan ya Mas Anas. Kita bahasa Inggris. Iya? Ikan hiu muter-muter, see you Cakep. later. Oke. Ibu Kulsum beli sepatu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan pantun dari Mas Anas yang luar biasa untuk Sobat Skanala semuanya. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share ke semua media sosial kalian. Sampai jumpa kembali di Jamkos. Jamnya kita ngobrol santuy.